Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara JM Talk episode 9, Smart Financial Planning in VUCA World. Cerdas finansial di masa tak terduga. Ini merupakan materi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh roster Jasa Marga. Tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktu kepada Ibu Prita Gozi yang akan memberikan paparan mengenai cerdas finansial di masa tak terduga. Kepada Ibu Prita Gozi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Lina untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sharing saya amanahnya adalah cerdas finansial di masa tak terduga. Nah, kira-kira hingga 30 menit ke depan itu saya akan share materi ini sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Aman ya? Baik, sudah Bapak terlihat. Ibu, yes, hari ini kita materinya adalah cerdas finansial di masa tak terduga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari materi ini, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab di sesi tanya-jawab. Nah, terima kasih tadi atas pembukaannya. Jadi nama saya Prita Hapsari Gozi. Saya perlu menyampaikan bahwa kami ini adalah konsultan keuangan dan kami memang tidak berjualan produk maupun mengelola dana. Nah, selain daripada sebagai konsultan keuangan, kebetulan saya diamanahkan untuk mengelola usaha konsultan ini dengan saya menjadi CEO di Z Finance. Nah, sebetulnya hal yang paling memusingkan buat saya tuh bukan menjadi CEO di Z Finance, tetapi adalah menjadi ibu dari 2 orang anak. Apalagi di masa pandemi ini semuanya sekolah online. Rasanya tuh kalau udah mau mumet banget gitu ya ngeliatin sekolah online anak-anak gitu. Jadi mungkin kalau di sini ada yang mengalami hal yang sama, tenang, Anda tidak sendirian. Jadi udahlah kita mumet ngurusin sekolah online, gak usah mumet ngurusin keuangan. Tenang, ada Prita Gozi dan BSM yang akan membantu Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau kita ngomongin kenapa sih kita mesti memikirkan masalah keuangan. Yang paling pertama nih saya dipesan nih kemarin, Mbak Prita, ini untuk teman-teman roadster nih, kan kita kan insya Allah hidup bukan hanya di masa pandemi, tetapi setelahnya juga kita harus melanjutkan hidup. Nah, sebetulnya masa pandemi ini Bapak Ibu, itu tuh menjadi semacam kalau saya bilang ya, gladi resik. Gladi resik apa? Gladi resik masa pensiun. Coba sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tiba-tiba punya hobi bercocok tanam dan berkebun? Nah, kalau ada yang bilang iya, nah itu adalah salah satu hal yang sangat disukai oleh para pensiunan, yaitu bercocok tanam dan berkebun. Kemudian siapa yang selama working from home kadang-kadang udah lupa hari, lupa tanggal? Lagi tanggal merah, tiba-tiba dia login gitu kan. Oh, berarti Anda sudah mulai memasuki gladi resik pensiun. Karena hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang akan terjadi di masa pensiun kita. Di mana kita mungkin sudah memasuki masa yang tidak produktif, padahal kita masih pengen banget berkarya. Nah, gimana sih supaya kita bisa memiliki hidup yang sejahtera bukan hanya sekarang, tetapi juga nanti, yaitu kita harus punya yang namanya good money habit. Kenapa sih kita mesti punya good money habit? Nah, waktu saya membuat buku Make It Happen, saya membuat sebuah survei di mana didapati bahwa ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak bisa membedakan antara simpanan, tabungan, dan investasi. Semua dianggapnya sama. Punya uang taruhnya di mana? Tabungan. Terus ditanya, ini sebagai apa? Ya tabungan, oke. Terus buat bayar listrik bulan depan ya dari sini. Terus nanti buat bayar sekolah anak dari sini juga. Jadi saya agak bingung gitu ya, sebenarnya ini tuh tabungan atau dompet elektronik gitu ya, yang memang sering kita keluar masuk. Nah, tabungan itu kan seharusnya seperti zaman dulu. Kita udah kumpulin banyak, kemudian pada saat sudah terkumpul baru kita pakai. Seperti tadi kisahnya Ibu Fitri dengan jam tangannya yang mahal itu gitu kan Bu ya. Jadi dikumpulin dulu lah kira-kira semuanya. Nah, kemudian investasi itu juga penting sekali buat kita dan itu sangat berbeda dengan tabungan. Lantas berikutnya adalah 18% banyak yang hobi berutang. Jadi mudah sekali untuk berutang untuk apapun. Jadi sesederhana pengen sesuatu alih-alih dia tahan dulu tetapi dia mudah untuk berutang. Nah, kalau kita masih gajian, Bapak Ibu,
berita buruknya bukan kita nggak bisa bayar utang, kita bisa. Tapi berita buruknya adalah kita punya gaya hidup yang tinggi. Seketika tuh gaya hidup kita naik gitu loh. Kenapa? Karena kita belum mampu, tetapi kita sudah membayarkan dengan bantuan pinjaman. Jadi itu yang bahaya, nanti keterusan di saat memang sudah tidak produktif, apalagi sudah memasuki masa pensiun. Nah, keinginannya sulit dikendalikan, sedangkan kemampuannya untuk membeli ataupun mencicil sudah sangat-sangat rendah. Nah, Bapak Ibu, good money habit adalah fondasi terpenting dalam mencapai kesejahteraan finansial. Jadi kalau Anda bilang bahwa yang paling utama itu adalah perencanaan keuangan, sebetulnya semua sama pentingnya. Tanpa good money habit, hampir tidak mungkin perencanaan keuangan itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, hampir tidak mungkin investasi dapat dilakukan. Karena investasi itu merupakan apa yang bisa kita sisihkan dari hari ini untuk masa depan. Jadi kalau masa hari ini saja kita tidak sanggup untuk kelola, maka hampir dipastikan masa depan kita sudah tidak ada. Nah, kalau kita punya good money habit, Bapak Ibu Roadster, kita akan punya kesempatan dan kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Kalau kita nggak punya good money habit, then what Mbak Prita? Dalam jangka pendek, dipastikan utang menumpuk. Kadang kita berpikir, utang kita sedikit. Padahal setelah didata satu persatu, di list down, dibuat catatannya, panjang juga ya daftarnya lama-lamaan gitu. Nah, itu akibat kita kurang memiliki habit yang baik tentang keuangan. Nah, dalam jangka panjangnya yang paling bahaya untuk kita semua adalah tidak mampu pensiun, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita kan kepinginnya selesai dari jasa marga, kita pensiun dan kita menjadi seorang pensiunan jasa marga yang membanggakan, yang memang bisa bermanfaat, yang tetap bisa berkontribusi ke masyarakat tanpa menyulitkan anak dan keturunan kita. Itu adalah cita-cita kita. Kita tidak ingin menciptakan generasi sandwich yang baru. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan itu, maka yang paling penting adalah mengatur prioritas. Ayo coba saya tanya. Sekarang nih, antara wajib, butuh, dan ingin. Boleh nggak kasih saya contoh di kolom chat box ya Bapak Ibu? Kasih saya contoh aja deh. Menurut Bapak Ibu, membayar uang sekolah anak itu wajib atau butuh? Silakan tulis di kolom chat box. Ya. Wajib. Baik, artinya karena kita tahu itu wajib, maka pemilihan sekolah anak itu harus benar-benar tepat. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu beli makan siang, jadi menyediakan makan siang, wajib atau butuh? Makan siang nih sekarang, makan siang. Makan siang butuh. Oke. Makan siang enaknya pakai nasi padang, terus udah gitu ditutup dengan es teler gitu ya, abis itu terus mungkin sedikit kopi, itu butuh atau ingin? Ngaku ya, sekarang udah tahu ya. Jadi udah tahu kan kira-kira membedakan bagaimana wajib, butuh, dan ingin. Cakep. Kayaknya dia udah bisa langsung ketanya jawab aja nih. Udah semua tahu kok sebenarnya. Pertanyaannya kenapa udah tahu begini, masih bilang nggak bisa membedakan antara wajib, butuh, dan ingin. Anda bukannya nggak bisa membedakan, ada yang mau es campur rupanya. Jadi mungkin besok ya boleh beli es campur gitu. Jadi kalau kita saking bingungnya nih mengelola keuangan setiap bulan, itu simply kita bagi 3 dulu. Apa saja sih yang menjadi kewajiban kita? Karena pengeluaran yang sifatnya kewajiban itu sudah memakan porsi dari penghasilan kita, Bapak Ibu. Artinya gini, penghasilan saya katakanlah 10 juta rupiah. Kewajiban saya 5 juta. Sebenarnya yang bisa diutak-utik cuma tinggal 5 juta. Karena yang 5 jutanya itu udah sesuatu yang udah keikat, udah ada komitmennya. So, kalau Anda memang kepingin lebih longgar, maka kewajibannya itu yang memang mesti bisa dikelola atau di-manage. Nah, antara butuh dan ingin, kok rasa-rasanya kayak misalnya gini, siapa yang merasa di masa pandemi ini, nggak bisa nih Mbak Prita, udah butuh banget. Butuh apa? Butuh refreshing. Oke, rupanya kalau kita lihat lagi, kita tuh mesti bisa memahami dulu ya, butuh itu adalah hal yang kita butuhkan untuk bisa melanjutkan hidup. Sedangkan ingin itu ternyata dia juga bisa kita butuhkan, tetapi untuk menikmati hidup. Jadi ada bedanya. Needs adalah hal yang kita butuhkan untuk hidup, tanpa itu hidup kita nggak bisa jalan. Oke? Wants adalah hal yang kita butuh dan ingin untuk menikmati hidup. Tanpa ini, hidup kita masih bisa jalan. Tapi rasanya ada yang aneh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu itu wajar. Kenapa?
Nih ada teorinya. Jadi seorang psikolog namanya Maslow itu membuat Maslow Hierarchy of Needs. Kalau Bapak Ibu lihat, memang kebutuhan manusia itu ada banyak sekali. Dari piramida ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari start fisiologis. Jadi fisiologis itu kebutuhan untuk ya memang fisik kita. Air itu maksudnya di sini udara ya, water, food, makanan, shelter, jadi itu hunian, sleep, clothing, and kemampuan untuk bisa reproduction. Itu merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling dasar. Jadi sebenarnya Anda seharusnya di situ paham apa aja sih sebetulnya yang merupakan kebutuhan dan apa yang keinginan. Ternyata kalau ini sudah terpenuhi, kita punya kebutuhan di atasnya lagi, namanya safety needs. Ini apa saja? Misalnya kita merasa secure, punya pekerjaan di tempat yang baik seperti jasa marga, seperti BSM. Kemudian kita punya kesehatan yang baik, sekarang kita sadar kalau kita punya banyak uang tapi kita nggak sehat, atau misalnya udah di masa tua, uangnya banyak banget tapi punten kita pikun, ya percuma punya uang banyak, udah lupa punya uang banyak, uang pikun gitu kan ya. Kemudian kita juga mungkin memiliki properti sendiri. Jadi safety needs itu memang ada di situ. Itu sebabnya kenapa punya rumah tinggal itu part of kebutuhan yang cukup dasar. Jadi fisiologis dan safety itu adalah kebutuhan dasar. Di atasnya ada love and belonging. Ini contohnya liburan. Makanya di sini ada bagaimana kita bonding dengan family, bonding dengan teman, sense of connection. Makanya ada yang hobi banget punya banyak WhatsApp group. Nah, berarti dia itu punya kebutuhan love and belonging yang cukup tinggi. Di atasnya lagi ada namanya esteem. Nah, ini contohnya seperti apa? Mau butuh untuk terlihat statusnya dari apa? Misalnya tampilannya, kemudian ada yang memang butuh self esteem. Jadi dia merasa dia tuh percaya diri kalau ngapain. Kemudian dia merasa dia butuh freedom. Contohnya adalah para milenial, bapak-bapak yang lagi sibuk minta izin sama istrinya untuk membeli PlayStation 5. Itu adalah salah satu bentuk freedom-nya dia. Dan yang ini adalah self-actualization. So, everything is need. Nah, sekarang, karena berhubung hari ini nih kita dibawa oleh BSM, kita lihat yuk kalau secara syariah itu seperti apa. Rupanya hampir serupa. Jadi, kalau tadi itu adalah teori psikologis, ternyata kalau kita lihat dari bukunya Imam Ghazali, itu ada yang namanya Maqasid Asy-Syariah. Jadi, kebutuhan yang benar-benar harus ada, daruriyat itu, kalau memang nggak ada tuh hidup manusia tuh berantakan, hampir tidak bisa berjalan. Terus sebenarnya ada 5. Satu, kebutuhan untuk menjaga agama, kebutuhan menjaga jiwa, kebutuhan menjaga akal, kebutuhan menjaga keturunan, dan kebutuhan menjaga harta. So, di sini sudah sangat jelas prioritas Anda dalam membuat rencana keuangan itu sebetulnya udah nggak ada cerita lagi. Kalau Anda masih istilahnya tuh bahasanya orang-orang adalah ngeyel, ya udah berarti nggak mau ngelakuin seperti apa tuntunan yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Kita nggak akan judge. Saya juga nggak akan judge, saya hanya akan sharing bahwa ini loh yang sebetulnya sesuai dengan syariah. Jadi kalau Anda mau mengikuti, ya ini memang istilahnya prioritasnya. Nah, pada saat kita sudah memahami antara kebutuhan, kemudian keinginan, beserta hal-hal yang wajib, maka kita akan bisa mengelompokkan mana yang termasuk dalam pengeluaran 3 ini. Jadi pengelompokannya itu kalau kami di Z Finance mengajaknya biar mudah dibagi menjadi living, saving, playing. Maksudnya, living itu adalah berbagai kebutuhan hidup, baik yang wajib maupun yang ingin lah ya. Tetapi sifatnya itu memang harus ada. Jadi kalau dia tidak ada, hidup kita nggak bisa berjalan. Itu namanya living. Itu memang harus istilahnya at the very bare minimum tuh kita mesti punya. Nah, ini sebenarnya yang akan Anda bawa pada saat Anda pensiun nanti. Pada saat nanti Anda tidak produktif lagi, konsep living ini yang sebenarnya akan masih terus ada. Nah, di tengah-tengahnya itu namanya konsep saving. Kalau konsep saving itu artinya menyisihkan. Nah, apa saja yang ada di dalam situ? Dana darurat, menabung karena kita punya tujuan keuangan, berinvestasi untuk masa depan, dan juga proteksi asuransi. Lalu yang paling kanan adalah playing. Nah, this is the thing that you like. Semua orang suka, semua orang pengen gitu ya. Wajar, saya juga begitu kok. Jadi saya cuma mau bilang, yang namanya orang merencanakan keuangan itu bukan menjadi pelit, tetapi menjadi bijak. Dengan adanya playing ini,
terserah lifestyle apa yang mau Anda adopsi. Anda mau punya lifestyle social life-nya tinggi dalam arti bukan social life sosialita ya, tetapi social life yang mana senang memberi, nah berarti adanya di sini. Karena mungkin love language Anda adalah Anda butuh memberi kepada orang. Nah ini ngambilnya dari playing, bukan dari living. Anda generasi sandwich, atau mungkin tidak. Anda kepingin menyenangkan orang tua, karena saya masih punya orang tua, Mbak Prita. Saya harus menyenangkan orang tua. Oke, if that is your lifestyle, berarti itu masuknya ke playing. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya harus nih pokoknya menyenangkan orang tua. Terus Anda bilang, saya jadi nggak bisa liburan. That's the lifestyle that you choose. Itu adalah gaya hidup yang Anda pilih gitu loh. Anda pilih untuk Anda lebih suka bersenang-senang bersama keluarga, menyenangkan orang tua yang masih ada dibandingkan liburan. So, it's your choice. Nah, semua itu ngambilnya dari playing. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita memasuki masa new normal, di mana masa new normal itu sebetulnya memiliki dampak finansial terhadap kita semua dalam skala yang berbeda-beda ya. Anda nggak usah, kayak beberapa waktu lalu di Instagram saya sempat buka tuh sharing, polling, dan lain-lain. Nah, memang setiap orang tuh punya pemahaman yang berbeda-beda terhadap masa pandemi ini. Saya hanya mengajak semua untuk please try to put yourself in other people's shoe. Maksudnya, coba yuk kita membuat diri kita itu kayak berada di tempat orang lain. Kita lebih empati, kayak misalnya, bodo amat Mbak, pokoknya gue masih gajian gitu ya, aku mau beli sepeda lipat yang semua orang pada beli semua, tapi nyicil biarin aja. Ya sudah, nggak apa-apa, tetapi mungkin dikurang-kurangin deh sharing-sharing di sosmednya. Kenapa? Supaya kita lebih empati kepada mereka-mereka yang mungkin saat ini makan minum aja susah gitu ya Bapak Ibu. Nah, financial preparation to face the new normal menurut data dari Deloitte and Touch Analysis itu ada 4 hal yang sebenarnya perlu dipersiapkan. Nah, ini merupakan hal yang penting nih diketahui oleh Anda semua yang hari ini kebetulan memiliki amanah menjadi leader. Jadi mungkin Anda punya tim, nah ini seorang leader tuh mesti memahami banget bahwa ada 4 aspek yang perlu istilahnya di-enlight gitu terhadap tim kita maupun orang di rumah. Yang pertama adalah physical. Jadi untuk kita mampu berpikir jernih dan lain-lain, kita tuh masih merasa safe dengan tempat kita tinggal, tempat kita kerja, dan lain-lain. Jadi pastikan kebutuhan untuk aktivitas fisik itu terpenuhi. Kalau nggak gitu pasti ngedumel kayak aduh kayak deg-degan gitu kan ya, maksudnya aduh emang sih ya ini banyak yang protes gini nih, ini bahasanya begini nih kalau milenial nih, aduh Mbak Prita, aduh ya mau gimana lagi sih ya, cicilan banyak banget sih gitu kan, cicilan is life, jadi mau gimana lagi ya udahlah aku masuk aja kerja, padahal sih deg-degan banget, kesel banget jadi disuruh work from office segala macam gitu. Nah kalau misalnya kita bisa mengadres itu dengan misalnya memiliki tempat kerja fisik yang memang membuat dia nyaman, nah harapannya itu membuat dia juga menjadi lebih ikhlas dalam bekerja. Cara emosi, trust that your emotional and societal needs are being safeguarded. Jadi kita mesti sadar bahwa orang tuh punya kepribadian beda-beda gitu ya Bapak Ibu Roadster. Ada yang parnoan, ada yang enggak, ada yang cuek. Tapi kan protokolnya tetap ada. Jadi kita ajak mereka secara baik-baik, misalnya tetap pakai masker, kemudian tetap bagaimana supaya new normal ini berjalan dengan lebih baik lagi. Digital, ya namanya juga lagi susah kemana-mana, otomatis transaksi-transaksi keuangan itu perlu dibantu dengan digital. Maka itu penting banget nih, kita memang mempercayakan keuangan kita ke institusi yang memang memiliki track record yang baik, terus memiliki fasilitas digital yang baik, nah itu pasti sangat memudahkan kita. Dan pastinya juga financial issues ya, jadi wajar kalau misalnya saat ini penghasilan mungkin ada menurun, bonus tidak seperti biasa, tunjangan juga berbeda, dan lain-lain, itu sangat-sangat wajar. Kalau saya berkesannya, selama Anda masih punya badge Jasa Marga, Anda harus bersyukur. Wajib. Karena banyak sekali yang harus lepas badge mereka, gitu ya, bukan di Jasa Marga ya, maksud tempat-tempat lain. So, kalau Anda masih punya badge itu, Anda wajib untuk bersyukur. Nah, pertanyaannya semua orang adalah sampai kapan penghasilan saya nanti bakal turun apa enggak? Bisa nggak ya bayar cicilan kalau sampai turun? Terus masih bisa nggak ya nabung untuk dana pendidikan dan dana pensiun? Nah, itu pertanyaan semua orang. Dimana terus terang, tidak ada satu ekonom pun yang punya jawabannya. Oke, jadi yang ada adalah lebih baik kita mempersiapkan gimana supaya kalau itu semua terjadi, kita tetap bisa bertahan.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa bertahan, tipsnya nomor 1, memiliki rencana keuangan. Memiliki rencana keuangan itu sesederhana bikin post-it seperti ini di rumah masing-masing ya. Jadi ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendek itu kan makanya merah gitu, menengahnya tuh lebih kayak kuning gelap gitu ya, terus kuning yang lebih gelap gitu kan, jadi kuning terang dan kuning gelap. Jadi maksudnya jangka pendek itu sesuatu yang sifatnya di bawah 1 tahun. Misalnya, aduh Mbak, siapa tahu tahun depan COVID udah nggak ada, jadi saya pengen dana liburan, ya monggo. Berarti strateginya adalah dengan nabung. Terus jangka menengah, Mbak, saya belum punya rumah, atau misalnya Mbak, anak saya nih 3 tahun lagi ada yang masuk sekolah, oke silahkan. Berarti strateginya berinvestasi. Dalam jangka panjang, Mbak, aku belum naik haji, terus aduh iya, saya tuh belum nyiapin buat pensiun. Didata aja, jadi ini masing-masing tiap orang itu bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Biasanya, saya kasih tahu ya, secara umum, tujuan keuangan keluarga itu ada 1 untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi nggak apa-apa, pilih aja tetapi prioritas. Nah kemudian untuk yang selalu ada di sepanjang masa tuh yang di bawah. Jadi kalau Anda lihat di post-it bawah itu ada dana darurat dan proteksi jiwa serta kesehatan. Jadi pada saat kita berada dimanapun kita berada, ya udah kita memang harus punya dana darurat dan proteksi jiwa serta kesehatan. Nah konsepnya itu untuk dana darurat menggunakan tabungan dan untuk proteksi jiwa kesehatan menggunakan asuransi. Nah yang kedua adalah menerapkan mindful budget. Jadi setelah pertama memiliki perencanaan keuangan, yang kedua budget yang mindful. Apa tuh maksudnya mindful, Mbak Prita? Dipikirin, intinya tuh gitu. Diresapin supaya benar-benar memang sesuai nih dengan kehidupan kita saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini adalah anggaran yang ideal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini adalah konsep yang selalu saya bawa ya. Saya tahu mungkin nggak semua orang langsung bisa menerapkan ini, tapi nggak apa-apa. Supaya Anda tahu bahwa ini idealnya tuh begini, ini loh yang nanti kita mau kejar. Jadi kita kan kalau punya roda ya, roda itu kan 100%. Kita belah aja. Nah, kita masuk nih angkanya, masuk Z. Nah, berarti kemana dulu geraknya? Hijau. Jadi zakat sosial dulu, kita 5%. Kemudian dana darurat. Dana darurat aku sudah ideal nggak Prita? Oke, kita lanjut ke premi asuransi. Bayar premi asuransi, terus biaya hidup dan cicilan. Mbak Prita, aku kan panutannya Bu Fitri nih, jadi saya udah nggak punya cicilan. Oke, that's good. Berarti biaya hidupnya tidak sampai 60%. Karena udah nggak punya cicilan. Kecil kan? Nah, kalau si marunnya jadi kecil, larinya kemana coba Bapak Ibu? Bukan ke gaya hidup ya, larinya harusnya ke menabung dan investasi. Jadi banyakin tuh yang tadi di post-it cuman bisa mungkin satu dan satu. Wow, karena sekarang mungkin biaya hidupnya semakin kecil, jadi kita bisa lebih banyak di menabung dan investasi. Nanti dia, aduh panutan saya kan Bu Fitri ya, jadi Mbak Berita semua saya udah lengkap. Dana naik haji udah beres, rumah udah beres, dana pensiun udah beres, ya udah, berarti gaya hidupnya boleh diperbesar karena mungkin kepengen punya kegiatan dan aktivitas sosial. Monggo, silahkan aja, semua bebas gitu ya. Nah, ini adalah konsep anggaran ideal untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Nah, di masa COVID ini saya paham betul, kita tidak bisa ideal. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau dulunya itu seperti ini, biasanya di masa COVID apa sih yang terjadi? Bagian yang merah tiba-tiba jadi besar. Tapi apa yang membuat dia jadi besar? Sebetulnya bukan karena pengeluarannya bertambah, tetapi karena pemasukannya yang berkurang. Sehingga dia nggak bisa ngecilin porsi merah, jadi itu jadi besar. Jadi tugas kita sebenarnya gimana dong? Udah tahu kan jawabannya? Makanya kurang-kurangin dong ini bagian merah. Namanya juga lagi surviving, ibaratnya kita lagi naik gunung, kan nggak bawa kompor gas semua lengkap gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, gaya hidup orang biasanya nggak mau mengurangi. Jadi akibatnya yang berkurang apa? Ya udah, lagi masa COVID lupa deh tuh premi asuransi nggak dibayar, nabung nggak dilakukan, investasi nggak dilakukan, paling-paling dana darurat. Kenapa? Karena udah bosen dengerin Prita Gozi ngomongin dana darurat, dana darurat, dana darurat. Ya, nah ini yang harusnya kita mulai ubah. Ya, jadi tolong pelan-pelan yang biru muda itu lama-lama jadi besar ya, supaya tetap balik ke angka yang idealnya. Nah, yang ketiga tipsnya adalah bijak berutang. Bijak berutang itu contohnya gimana sih? Nih, if you cannot pay cash, then you cannot afford it. Oke? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini apa sih namanya? Misalnya Oke, Bapak Ibu misalnya merasa bahwa oke, aku tuh sebenarnya bisa ngapain sih? Oke, aku sebenarnya bisa nggak sih nyicil ini apa segala macam? Sebelum masuk ke situ, coba tanyakan pada diri sendiri. Kira-kira
apakah Bapak Ibu memang mampu untuk membayar tunai. Kalau memang tidak mampu membayar tunai, maka artinya you cannot afford it. Kalau Anda tidak mampu membayar tunai, berarti artinya kita masih harus dibantu. Nah, kalau seperti itu, pertanyaannya, pembelian apa yang memang kita oke untuk dibantu dengan pinjaman? Jangan sampai semua hal dibantu dengan pinjaman, kan konsepnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, oke, yang berikutnya adalah, oke, aku nggak bisa maju nih. Oke, yang keempat, tipsnya adalah mindful living. Jadi mindful living ini sangat penting di masa COVID pandemi seperti ini. Kenapa? Karena kita benar-benar mencoba untuk hidup dengan ya berbeda lah gitu. Jadi jangan sampai masa pandemi ini udahlah kita gladi resik seperti mau pensiun, terus udah gitu kita nggak bisa maju lebih-lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, aku cuma ingin mengingatkan ya, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Jadi kalau begitu, apakah memang pembelian tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu karena memang kita suka banget, atau karena kita kepingin aja gitu, rasanya nggak mau ketinggalan. Jadi semua kepengen ditampilin di media sosial. Nah, itu hal-hal yang perlu kita tanyakan ya. Nanti mungkin sekarang semua masih working from home. Nanti lama-kelamaan kalau udah mulai balik lagi kerja, nah itu tumbuh-tumbuhan berganti lagi tuh, balik lagi jadi apa tuh, pakaian, hijab, semuanya, terus udah gitu sepatu, belum lagi berbagai hal-hal lain, kopi, segala macam ya, kopi-kopi centil. Nah, itu yang perlu dipikirin. Karena sekarang nih serba pengalihan aja tuh, beli-beli apapun lah gitu, gonta-ganti alat masak, kayak gitu-gitu. Nah, itu karena kita tidak bisa menyalurkan untuk hal-hal yang biasa kita salurkan. Jadi, pahami betul bahwa kita mesti memiliki yang namanya hidup secara mindful. Dan yang terakhir adalah pay yourself first. Ini penting. Oke, pada saat kita pay yourself first, itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama adalah upgrade your financials. Jangan udah pandemi, nggak ada pelajaran yang kita petik. SIP, Saving, Investing, Protection adalah senjata Anda dalam mengarungi krisis yang ada saat ini. Saving artinya dana darurat, Anda tetap kumpulin, investing, karena mau kata pandemi tetap aja hidup berjalan, suatu hari nanti tetap kita semua akan memasuki masa pensiun. Lalu protection, kenapa? Karena di sini kita benar-benar disadarkan bahwa yang namanya memiliki proteksi jiwa dan kesehatan itu pentingnya luar biasa. And then yang juga important adalah upgrade yourself. Jadi seperti sekarang di waktu bekerja maupun working from home, bekerja dengan efektif, produktif. Nah, seperti hari ini, Anda semua meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini hal yang sangat baik. Karena psikolog juga mengatakan bahwa mereka yang sebenarnya sehat secara finansial, itu mereka yang sebenarnya hobi ikut webinar-webinar seperti ini. Mereka yang enggak, biasanya udah cuek dan tidak peduli. Ya. Jadi, congrats untuk Anda yang sudah ikut bersama kita sampai dengan pukul sekian, tetap bertahan dan tetap mengikuti webinar ini. Di waktu luang Anda, juga silakan mau self-care boleh, mengikuti kelas-kelas online gratis juga boleh, ya mau olahraga boleh, baca buku boleh, gitu. Mau rebahan aja juga silakan, tetapi jangan kebanyakan ya, supaya kita bisa tetap produktif. Nah, aku sedikit cerita aja. Jadi mungkin nggak sih kita sebagai milenial tuh sebenarnya menata hidup kita dengan baik? Jawabannya adalah mungkin. Saya adalah milenial yang versi awal banget gitu ya, dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya perencanaan keuangan karena saya menikah sangat muda. Jadi kalau tanpa perencanaan keuangan bisa jadi waktu kenaikan penghasilan itu terjadi itu berantakan banget tuh jadi pasti keuangannya, karena merasa bahwa aku kepengen ini itu. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan perencanaan keuangan jadi sadar ada tujuan-tujuan keuangan utama yang memang harus kita siapkan. Salah satunya adalah berangkat haji. Jadi alhamdulillah Allah kasih izin saya berangkat haji di usia 33 tahun. Jadi saya tuh berulang tahun ke 34 pada saat naik haji. Ini pas di sana gitu, alhamdulillah banget. Nah, itu caranya gini ya, kalau Bapak Ibu juga mau naik haji, ini contoh aja. Jadi kalau Anda tahu misalnya, oh untuk naik haji kan BPIH-nya berapa nih, sekitar 30-an juta gitu ya totalnya. Ya kan kita nggak cuma bayar BPIH dong, pasti kita kan juga perlu nyiapin yang lain-lain. Katakanlah satu orang ONH-nya 50 juta.
Ya udah, coba kita pikiran lah, kalau misalnya asumsi inflasi 5%, berarti nanti 64 juta. Menuju ke situ bagaimana ya caranya? Oke, misalnya pakai tabungan haji. Ya udah, kalau pakai tabungan haji, misalnya tiap bulannya kalau nabung mungkin 1 juta per bulan. Kalau misalnya investasi, pakai reksadana pasar uang syariah, misalnya 870.000. Atau kalau sekarang misalnya dapat bonus, ya alih-alih dipakai buat yang lain-lain, barangkali langsung bisa ditaruh aja di sini. Jadi asal ada kemauan, pasti ada jalan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terakhir, quotes dari saya. How you use your money always reveals your priorities. Artinya, bagaimana kita menggunakan uang yang kita miliki itu selalu mengungkap apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Money reveals what you truly value in life. Uang itu selalu mengungkap apa yang sebetulnya kita nilai dalam hidup ini. Dan itu tidak hanya materi. It represents your goals, fears, and dreams. Orang yang memang punya tujuan-tujuan tertentu, dia akan tercermin dari komposisi asetnya. Orang yang sangat ketakutan tercermin dari apa? Semuanya hanya ditaruh di tabungan, tidak ada di alat investasi yang lain. Dan orang yang punya harapan atau mimpi, dia pasti akan menciptakan aset-aset investasi dan aset aktif produktif yang nantinya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini Bapak Ibu Roadster ada yang sudah punya anak, kemudian bilang bahwa anaknya jauh lebih utama daripada diri Anda, tetapi pada saat saya lihat cicilan sepeda lipatnya jauh lebih tinggi daripada uang sekolah anak, sepertinya sudah jelas prioritas hidup Anda seperti apa. Kira-kira gitu ya. Bapak Ibu, jika masih butuh tips keuangan, silakan follow Instagram, Twitter, dan Facebook Z Finance, dan juga subscribe di Z Finance TV. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sharing-sharing tadi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sekali Bu Prita. Kita dapat banyak sekali tambahan baru tentang cara mengelola keuangan yang baik gitu ya. Hopefully dapat dengan segera diterapkan ke kita, ke seluruh kalangan, baik saya kaum milenial yang tadi banyak tadi jelek momen tadi ternyata ternyata saya boros di bla bla bla, khususnya di nongkrong mungkin ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga tadi bisa dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi sebenarnya selama ini pendapatan atau gaji kita tuh keluarnya kemana aja, apakah kita sudah secara cerdas mengelola keuangan kita, dan mungkin kita secepatnya harus bisa mengevaluasi nih sebaiknya